Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Dan ya, ini adalah akhir tahun. Sebelumnya gue udah ada rilis video juga sebelum Natal dan setelah Natal. Dan sebelum menutup akhir tahun gue bakal rilis 1-2 video lagi. Dan ini salah satunya, yang ini, yang kalian nonton ini. Dari judul atau thumbnail mungkin kalian udah tahu. Kita akan membahas My Year in Book di Goodreads. Ini seperti rewind, membaca gitulah. Nah, penasaran? Kita bumper dulu. Nah, My Year in Book ini adalah salah satu fitur di Goodreads. Gue baru tahu juga ada bagian ini kayak rewind gitu untuk kita yang membaca dan aktif di Goodreads. Gue sebenarnya udah pakai Goodreads sekitar 2 tahun, cuman bener-bener aktif di Goodreads itu baru setahunan ini. Sebelumnya itu pakai Goodreads hanya untuk ngecek judul buku, review buku, udah ngecek-ngecek doang. Nggak pernah kayak update bacaan dan sebagainya, itu nggak pernah. Pakai Goodreads hanya untuk ngecek bacaan doang. Ngecek ada judul baru apa, reviewnya bagaimana, ratingnya bagaimana, udah sekian, habis itu tutup, close. Nggak pernah kayak wah masuk buku di shelf, masuk review, dikasih ulasan, kritikan dan sebagainya, ngecek teman-teman dan sebagainya, itu dulu nggak pernah tuh, baru setahun belakangan doang. Nah, terus gue explore kan, ternyata di akhir tahun Goodreads membuat sebuah kayak rewind gini, rekap bacaan kita yang tercatat di Goodreads. Jadi ya, ini dia, gue bakal reaksi. Gue baru lihat juga, sebenarnya gue tahu ini di pertengahan Desember, cuma gue belum kayak buka isinya karena gue pikir enaknya dibikin video reaksi sekalian aja. Terus kan gue masih baca buku juga, jadi mungkin rekapannya belum kelar. Kayak gitu. Nah, ini adalah My Year in Book 2020 di Goodreads, alias Goodreads 2020 My Year in Book. Nah, ini yang pertama ya. Jadi tampilan depannya seperti ini. Ditulis ada tahunnya, gambar buku dan profil Goodreads kita. Terus ada juga di sini tertera itu adalah jumlah halaman dan jumlah buku yang dibaca. Jadi tahun ini itu gue membaca sekitar 14.653 halaman. Oh, banyak juga ya. Tunggu, halaman kan ya? Kalau lembar berarti dibagi 2 dong kan? Satu lembar ada 2 halaman. Berarti gue bacanya itu sekitar 7.327 halaman. 27 lembar. Kalau pengen diibaratkan itu mungkin sekitar 14 rim kertas HVS, mungkin banyak juga ya. Satu rim itu 500 lembar. Berarti oh iya benar, sekitar 14 rim. Oh my god, banyak gue baca. Buset. Oke. Jumlah buku yang gue baca itu adalah 45. Dan ya sih kayaknya 45 deh, 40-an. Gue gak ngitung juga. Tapi gue catat sih. Bukan catat sih, maksudnya setiap gue baca, gue masuk ke Goodreads. Maksudnya judulnya apa, penulisnya apa, masuk ke rak di Goodreads, dan gue baca gitu. Terus kasih bintang atau rating dan kasih review. Jadi rekapannya itu gue berarti tahun 2020 bacanya sekitar 45 buku. Terus berikutnya itu ada ini nih. Buku dengan halaman terpendek dan buku dengan halaman terbanyak. Jadi buku dengan halaman terpendek yang gue baca tahun 2020 itu adalah Demokrasi ala Tukang Copet Muhammad Sobari. Ini gue dapat dari hadiahnya Kak Aya dari Book Indonesia ketika mereka live streaming sih, ingat gue awal tahun gitu ya. Dan ini gue buku terpendek menurut gue. Ini buku tentang politik, kritik politik dan sebagainya gitu. Nah, buku yang panjang itu gue baru sadar loh. Buku ini ternyata panjang sampai 600. Oke. Bukunya itu adalah dari serinya Bartimius Trilogy. Dengan subjudulnya itu adalah The Golem's Eye.
Nah, panjang halamannya itu sekitar 624 halaman. Tapi kemarin gue bacanya cepet ya. Gak berasa. Saking enaknya ceritanya, gue gak berasa baca 600 halaman. Sumpah, kalian harus baca ini buku atau ini seri. Bagus banget. Gak nyesel lah. Nah, terus berikutnya ini ada juga rata-rata halaman setiap buku yang gue baca. Jadi kayak dari 45 buku tersebut, dari yang terpendek hingga yang terpanjang halamannya atau terbanyak halamannya, rata-rata halaman setiap buku tuh kalau di rata-ratain ada sekitar 325, berarti lumayan tebel ya. Satu buku itu seukuran novel berarti. Ya emang gue baca novel sih. Ya gitulah. Oke, berikutnya itu adalah ada most popular book yang ada di rak baca gue di 2020. Itu dikatakan adalah The Hobbit yang paling populer di Goodreads dan ada di rak baca gue. Iya sih, iya harusnya iya sih populer. Berarti 2020 itu ada sebanyak 4 juta orang yang membaca The Hobbit. Wih, buset. Mereka ketinggalan baca atau mereka baca ulang ya? Gue sendiri sih baca ulang. Cuman gue dulu baca gak pernah masukin catatan di Goodreads, jadi gak pernah ke data di Goodreads. Baru tahun ini 2020 baru gue data gitu. Wah, berarti ada 4 juta orang nih 2020 yang baca The Hobbit, baik itu yang baru baca maupun yang baca ulang mungkin. Gue sih baca ulang ya. Gue baca The Hobbit itu 3 kali. Nah, buku yang less populer ini adalah Setan Lewat oleh Hadita. Ini salah nih, salah. Ini bukan less populer ya. Ini mungkin masuk less populer karena jumlah yang bacanya nggak banyak. Karena ini juga buku belum dicetak sebenarnya, belum benar-benar official publish oleh penerbit gitu. Ini penulisnya Hadita, Kak Hadita, itu publish sendiri. Dia hanya mencetak sekitar 20-an piece untuk kalangan sendiri atau penggemarnya. Jadi gue salah satu orang yang mendapat bagian tersebut. Dan ya gitu. Jadi nggak bisa dibilang less populer sih karena belum dicetak. Ya enggak. Kalian harus baca sih. Ya menurut gue ceritanya cukup bagus walaupun ada kritik inilah. Karena ini kan belum benar-benar dipublish gitu loh. Harus ada diedit lagi, disunting oleh editor, terus dibikin ilustrasi oleh ilustrator, di layouter lagi dan sebagainya. Sebenarnya ini kerjaannya Kang Hadita sendiri semua, dari bikin cover, layouter, editing, semua novel ini dia lakuin sendiri. Jadi menurut gue mungkin ya nggak begitu sempurna lah. Tapi kalau udah masuk ke penerbit mungkin wah bakal bagus banget ini. Harusnya ya. Iya. Itu buku Setan Lewat. Berikutnya itu adalah rata-rata rating yang gue berikan pada tahun 2020. Jadi kayaknya sepanjang tahun 2020 itu gue ada kasih rating dari 3 hingga 5. Terus kalau kayak dari 45 buku itu, kalau dirata-ratain itu ratingnya gue kasih itu 4,2. Jadi bacaan gue bagus-bagus semua. Iya kah? Iyalah, karena gue baca yang populer-populer dan terkenal semua. Ya dimaklumin aja, makanya ratingnya tinggi. Ada kan orang yang kayak wah anti mainstream bacanya yang ini, orang baca ini dia baca ini, jadi dia nggak ikutin hype tren dan sebagainya. Makanya bacaannya kadang ada orang yang sampai kasih rating 1, 2, 3 kecil-kecil kayak gitu karena bacaannya ya beda dengan orang lain, bacanya unik sendiri gitu loh. Tapi kalau gue kan ngikutin tren juga sih, dan buku-bukunya itu buku-buku yang cukup populer, fiksi. Jadi ya wajar sih kalau 4,2 rata-ratanya. Terus berikutnya ini ada buku dengan rating tertinggi di Goodreads dan di rak gua ketika gue baca di 2020, dan itu gue persembahkan ke Apollo. Gue seneng banget di seri Apollo. Endingnya yang manis. Reviewnya tahun depan dah, 2021. Jadi kalian tunggu ya kalau penasaran dengan bukunya dan pengen tahu pendapat gue tentang bukunya, nanti 2021 awal-awal Januari itu bakal gue rilis nih. Gue kasih rating lumayan bagus untuk buku Apollo kelima ini, tapi ya gitu, ada beberapa kritik lah. Nah, di sini ditulis kalau buku Apollo
yang kelima ini, yang di tahun 2020 ini, dia ratingnya sekarang itu ada di 4,43. Jadi kebanyakan orang pada suka kayaknya kasih antara 4 hingga 5 rating. Ya, emang terkenal sih, emang bagus itu tulisan Omric Reddan. Terus berikutnya itu ada buku pertama yang gue review tahun 2020. Itu ada KKN di Desa Penari. Ini karena gue penasaran. Orang heboh dengan thread Twitternya dan sebagainya. Gue novel aja lah. Akhirnya gue baca KKN Desa Penari. Dan ini reviewnya gue kasih 3 bintang. Dan reviewnya bagi sekian kayak gitu. Terus ada link videonya, seperti biasa lah, sebagai ajang promosi juga. Terus di sini ada kumpulan cover buku yang gue baca. 45 buku, lumayan lah ya. Terus buku terakhir yang gue review itu adalah Apollo. Enggak sih, bukan Apollo sih. Berikutnya itu kan katanya my last review of the year. Itu ditampilin ada Apollo. Sebenarnya enggak. Yang terakhir gue review itu adalah Penance. Itu nggak tahu kenapa Goodreads bacanya malah Apollo bukan Penance, tapi Penance-nya malah ada di daftar cover yang gue baca, cuman dia gak masuk kelas yang gue baca gitu. Ya udahlah. Ya itu sih. Itu rekap bacaan gue, rewind atau kilas balik rangkuman bacaan gue di 2020. Kalau kalian gimana? Kalian pakai Goodreads juga kan? Mungkin sebagian pada pakai lah. Seberapa banyak buku yang kalian baca? Jumlah halaman yang kalian baca berapa? Rating yang rata-rata kalian berikan untuk setiap buku itu berapa? Dan sebagainya gimana? Tulis di kolom komentar. Kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Ngeliatin cover-covernya itu cantik-cantik loh. Rangkuman covernya. Wah. Dari tahun ke tahun cover-cover buku itu makin cantik-cantik. Bener-bener. Ya, itu dia video kali ini. Dah, sampai ketemu di video gue berikutnya deh. Bye.